ketemu lagi di channelnya Nesa Entertainment hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita mau berbagi apa ya? Gimana kalau hari ini kita mau berbagi tentang kegiatan atau aktivitas yang akan mengembangkan atau menstimulus, merangsang perkembangan dari fisik motorik halus anak-anak di usia dini. Aktivitas atau kegiatan fisik motorik halus ini kita bisa memanfaatkan alat-alat, bahan, benda-benda yang ada di sekitar rumah kita sendiri. Jadi tidak usah mahal, tidak usah benda-benda yang rumit. Jadi kegiatannya itu memang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah bersama anak kita nanti. Nah, seperti di sini juga sudah ada beberapa bahan, beberapa alat-alat yang biasa kita mainkan dengan anak-anak kita atau kita lakukan sendiri, tapi tanpa disadari kegiatan-kegiatan tersebut ternyata dapat melatih kemampuan dan perkembangan dari fisik motorik halus anak itu sendiri. Nah, sebetulnya fisik motorik halus itu apa sih? Nah, kalau untuk fisik motorik halus ini memang aktivitas motorik yang memang melibatkan otot-otot halus gitu. Otot-otot halus ini dan juga melibatkan apa? Melibatkan mata dan juga otot-otot jari tangan gitu. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada kegiatan anak-anak kita yang kemampuannya juga, apakah ketika menulis itu suka cepat capek atau cepat lelah, kemudian mengambil sesuatu gampang terjatuh, itu biasanya berpengaruh kepada perkembangan fisik motorik halusnya. Nah, kira-kira mainnya seperti apa? Yuk ikuti terus channel kita dan main kita hari ini. Untuk kegiatan yang pertama atau main kita yang pertama, ini saya punya koin. Nah, pasti semua punya ya untuk koin ini. Ada koin pecahan 1000 atau 500 atau berapa saja yang kita punya. Nah, cara bermainnya ini kita mengaktifkan jari-jari tangan kita, baik itu tangan kanan maupun tangan kiri. Caranya seperti apa? Ini bisa kita lakukan hanya dengan satu tangan. Seperti ini dengan memutarnya. Seperti ini, kemudian kita tutup gitu. Atau juga cara yang kedua, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Tangan kirinya menahan jari telunjuk, kemudian ini menyentil untuk jari ibu jari, kemudian juga telunjuk seperti ini. Oke. Nah, untuk tambahannya ini bisa kita lakukan dengan anak-anak kita di rumah dengan cara tebak-tebakan, bermain tebak-tebakan. Nah, untuk koin itu kan biasanya ada dua. Ada yang gambar, misalnya ini karena pecahan 500 rupiah, ini ada gambar Garuda dengan ada angka, gitu, angka 500 rupiah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk tebak-tebakan dengan anak kita. Jadi ketika diputar, ditutup, kemudian anak kita menjawab apa, kita menjawab apa. Nah, itu biasanya melatih juga bahasa, melatih juga ketepatan begitu. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah bersama anak-anak kita. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita juga punya yang sederhana juga di rumah. Kita bisa memanfaatkan dengan cara melipat. Melipat apa? Melipat itu memang banyak ya caranya. Ini bisa kita manfaatkan handuk misalnya, atau sapu tangan, atau juga pakaian secara langsung. Nah, ini biasanya kalau untuk melipat kita sesuaikan dengan usia anaknya sendiri. Bagi anak usia misalnya 4-5 tahun, kita gunakan dulu yang sifatnya persegi atau segi 4 karena itu relatif lebih memudahkan. Contoh sapu tangan ataupun handuk seperti ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk melatih motorik halusnya, otot-otot jari tangannya. Seperti ini sangat mudah. Bagi kita orang tua ini mungkin sangat mudah. Tetapi bagi anak-anak bagaimana ini harus memposisikan jari kanan dan jari kiri ini
ininya lurus juga gitu ya. Itu buat anak-anak bukan hal yang mudah, tetapi itu semua bisa dilatih. Seperti ini. Kemudian untuk pakaian, kalau untuk pakaian kan ini sudah ada ininya ya, ada bagian-bagiannya, ada bagian leher, ada bagian tangan gitu. Ini tingkat kesulitannya juga sudah lebih sulit. Nah, ini sangat mudah juga kalau untuk kita. Tinggal kita lipat bagian kanan, kemudian bagian kirinya juga seperti ini. Jadi lakukanlah ini berulang-ulang sehingga selain anak juga melatih untuk kemampuan motorik halusnya, anak juga dilatih untuk kemandirian, bagaimana ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas pribadinya. Salah satunya melipat pakaiannya sendiri. Oke, kegiatan selanjutnya yang bisa kita lakukan juga di rumah bersama anak-anak kita, ini menggunakan sepatu. Nah, gimana untuk sepatu ini? Apa sih yang bisa dilatih dari sepatu? Nah, untuk sepatu sendiri kita bisa memasangkan tali sepatu. Memasangkan tali sepatu ini pastinya sepatu bertali ya. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan. Ini seperti kegiatan menjahit sebetulnya ya. Ini masukkan, kemudian tarik, masukkan juga ke dalam lubang. Nah, ini butuh koordinasi antara mata dan juga tangan. Kita gunakan tangan kiri memegang sepatunya, kemudian tangan kanan ini yang menarik tali sepatunya. Ini menggunakan jari telunjuk dan juga jari ibu jari. Seperti ini. Kemudian kalau sudah diambil, kita masukkan kembali ke lubang sebelah kanan, kita tarik kembali. Seperti ini. Oke, sampai selesai, sampai ini bisa digunakan. Nah, sekarang misalnya anaknya ada dua nih. Kalau anaknya ada dua, sama-sama punya tali sepatu ini bisa dikompetisikan atau bisa dilombakan. Lomba memakaikan tali sepatu. Itu biasanya anak-anak sangat senang. Jadi serasa mereka itu tidak belajar, tapi sebetulnya anak-anak sedang belajar. Gitu ya. Ini untuk yang aktivitas selanjutnya. Selanjutnya kita punya ini. Ini plastik kemasan. Nah, plastik kemasan ini kita bisa manfaatkan juga plastik kemasan ini untuk melatih atau menstimulus fisik motorik halus anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara memecahkannya. Memecahkannya ini menggunakan apa? Menggunakan jari-jari tangan kita. Ini kita gunakan, bisa menggunakan jari tengah dan juga ibu jari. Seperti ini, nanti kalau kita tekan ini ada suaranya. Nah, seperti ini. Nah, ini tandanya sudah pecah. 2, 3, 4. Nah, ini biasanya anak-anak senang karena juga ada suaranya. Kita ganti ke warna hitam. Atau bisa juga dipukul-pukul kalau di bawah menggunakan kepalan tangan juga bisa ya.